Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi deh ketemu saya Nur Rahman atau Mas Ome. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak kamu berdiskusi mengenai tema yang kemarin. Tema yang sama, tapi ini mungkin lebih dalam lagi. Jadi, setelah saya pelajari, setelah saya benar-benar perhatikan ya, pola di dalam diri saya, kemudian lingkungan saya, ternyata nih minimal banget ada 3 alasan kenapa orang bisa mengeluh. Kenapa orang bisa mengeluhkan apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki, atau apapun di dalam kehidupannya. Minimal ada 3 banget. Untuk yang pertama ini mungkin teman-teman yang nonton di video-video sebelumnya itu sudah tahu. Karena di sisi keluhan itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, di dalam sebuah kejadian, di dalam sebuah ataupun sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada celah untuk kita mengeluh, benar ya? Kecil ataupun besar itu tergantung kita, dan ambil ataupun tidak itu tergantung kita. Teman-teman mungkin udah paham karena saya udah ulang-ulang dari video-video kemarin. Itu yang pertama, dari sisi keluhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah saya lihat ternyata teman-teman, orang yang sering mengeluh, orang yang terjebak akan nikmatnya mengeluh, iya ya, benar. Keluhan itu secara tidak langsung itu nikmat teman-teman. Buktinya banyak orang yang melakukan itu dan terus mengulang lagi. Kenapa? Karena ternyata ada di dalam dirinya, di dalam psikologi manusia, ketika dia mengeluh itu seakan-akan sudah mengekspresikan dirinya. Ketika orang sudah mengekspresikan dirinya itu kan ada rasa plong, benar ya? Tapi sungguh disayangkan keluhan itu ketika diekspresikan tidak menjadikan sebuah hal yang positif. Karena baiknya ya nanti deh saya akan jelaskan kenapa kita harus mengekspresikan tapi bukan bentuknya mengeluh. Oke, itu yang kedua ya. Jadi ada orang yang mengeluh itu salah satunya adalah karena dia tidak mau menerima atas apa yang dia rasakan hari ini, atas dia yang dimiliki hari ini, atas apa yang dia punyai hari ini, atas apa yang dia lakukan hari ini. Contoh, dia mengeluh ketika dia macet. Sederhana ya, ada orang jalan pakai motor atau mobil macet, dia mengeluh apa sih? Ini nyalahin sesuatu, nyalahin orang, banyak orang disalahin kecuali dirinya sendiri. Itu keluhan lagi, karena dia tidak mau menerima apa yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Bisa dibilang ekspektasi dirinya itu tidak sesuai dengan kejadian yang ada di dalam kehidupannya. Mungkin di dalam pikirannya itu pas lagi berangkat kerja itu nggak macet. Ya akhirnya nggak balance dong antara ekspektasi dan kejadian. Yang akhirnya juga ya sudah, keluhan pun akan terjadi. Ya, apalagi si orang ini ya tidak mau mengambil pilihan bahwa dia tidak akan melakukan keluhan. Ya sudah, celah udah ada, kemudian dia tidak mau menerima, akhirnya responnya adalah menjadi sebuah keluhan. Yang kedua, dan yang ketiga, orang mengeluh itu karena dia lupa untuk bersyukur. Ini teman-teman ya, keseringan manusia. Manusia itu kalau dikasih sesuatu hal yang nikmat, terus kasih lagi, dia akan menyederhanakan atau menyepelekan kasih sesuatu yang dikasih kepadanya. Sederhana banget kita nih ya sebagai seorang anak. Setiap pagi, setiap siang, atau mungkin setiap sore, setiap hari orang tua kita itu ngasih makan kepada kita, memasakkan kepada kita. Benar ya? Karena saking setiap harinya kita lupa untuk bersyukur, minimal dengan cara berterima kasih kepadanya. Mah makasih, ibu makasih, bunda makasih, dan sebagainya. Benar ya? Jadi kita lupa untuk mensyukuri atas apa yang kita miliki, tapi kita melihatnya hal-hal yang tidak kita miliki saat ini. Apalagi kalau di ranahnya atau di dalam konteksnya, dalam kehidupan, yaitu tentang nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak bersyukur atas apa
yang diberikannya, mata, mulut, bibir, hidung, dan sebagainya. Tapi kita melupakan itu, dan kita malah berpikirnya apa yang gue mau dapat. Kita berdoa lagi. Berdoanya itu identiknya dengan apa yang kita mau minta, tapi lupa untuk bersyukur. Karena lupa untuk bersyukur, apa yang kita miliki itu nggak terlihat. Kita tutup, kita lihatnya kekurangan dan kekurangan. Contoh yang saya sampaikan tadi, macet kita lihat di dalam sisi yang negatif. Kita lupa bahwa dari 24 jam berapa kali kita macet. Sebenarnya kan cuma beberapa menit doang gitu. Tapi kita nggak mensyukuri, oh ya alhamdulillah macetnya cuma segini doang. Macet cuma sejam, tapi keluhannya seakan-akan setiap detik itu menjadi sebuah kemacetan. Contoh lagi, kita kerja, dikasih amanah, dikasih job desk. Kita mengeluh bahwa job desk itu keberatan, bahwa tindakan itu melampaui batas kemampuan kita. Tapi kita melupakan rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa kita masih diberikan amanah pada kerjaan itu. Masih banyak orang yang menganggur, masih banyak orang yang menginginkan posisi kita saat ini. Kita melupakan rasa syukur. Kita menutup hal-hal yang harusnya kita syukuri, tapi kita melihat sisi yang dimana itu adalah hal yang kita perlukan, dan kita mengambil itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan berulang-ulang tuh ya di ayat Ar-Rahman. Menyatakan, mengukuhkan gitu, bahwa nikmat kita itu udah banyak banget. Sampai-sampai Allah menyampaikan, nikmat mana lagi yang kamu bisa dustakan gitu. Seakan-akan kan bilang kayak gitu ke kita bahwa ini udah banyak banget nikmat, lu mau dustain? Bagaimana caranya lu bisa dustain gitu? Sedangkan apapun yang di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah nikmat, dan kita melupakan itu. Kita lupa untuk bersyukur. Cek teman-teman, ketiga hal ini. Kalau untuk yang pertama ini ya memang pada dasarnya memang sudah ada keluhan di setiap kejadian. Tapi yang dua hal ini kan pilihan kita. Yang pertama itu menerima. Kita mau menerima enggak kejadian yang di dalam ataupun yang dialami di kehidupan kita. Kita terima aja dulu. Seperti yang saya sampaikan di video tentang masalah ya, tentang sebuah paket. Cek dulu aja di Nur Rahman Sahabat Guru. Kemudian yang ketiga adalah kita sering lupa untuk bersyukur. Nah, gimana caranya kita untuk menyadari bahwa kita sering lupa, makanya kita tidak melupakan untuk bersyukur? Ya setiap hari kita mengingat-ingat aja. Kita ingat gitu, oh alhamdulillah. Kita lihat tangan, oh alhamdulillah. Kita lihat hati, alhamdulillah. Kita lihat lingkungan sekitar, alhamdulillah. Semiskin-miskinnya manusia, dia itu masih kaya karena dia masih hidup. Bener ya? Kalau manusia itu masih hidup, walaupun dia miskin, dia tetap kaya. Mata dua masih lengkap, panca indera masih lengkap. Tinggal bagaimana kita caranya untuk memperbesar wadah syukur kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.